Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan PBL kami dari mata kuliah akuntansi biaya, yaitu penerapan metode perhitungan dan akumulasi biaya berdasarkan pesanan atau job order costing pada UMKM Ciflos BDL. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan anggota kelompok dengan saya, Jenny Gita Wiguna, NPM 2401051063. Dengan saya Ratri Larasisiani, NPM 2451051014. Dengan saya Yesika Nora Sihole, NPM 2401051042. Oke, materi pertama akan dijelaskan oleh Ratri Laras. Baik, latar belakang UMKM Ciflos BDL. Jadi, UMKM Ciflos BDL adalah usaha kreatif yang memproduksi buket bunga, papan ucapan, dan dekorasi wisuda berdasarkan pesanan pelanggan. Karena setiap pesanan memiliki desain, bahan, dan ukuran yang berbeda, maka digunakan metode job order costing untuk menelusuri biaya tiap pesanan secara akurat, transparan, dan membantu dalam penetapan harga jual yang tepat. Di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana proses pencatatan biaya produksi yang meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pada UMKM Ciflos BDL. Yang kedua, bagaimana penerapan metode job order costing dapat membantu UMKM dalam menghitung dan mengendalikan biaya produksi untuk setiap pesanan. Yang ketiga, apa manfaat yang diperoleh UMKM setelah menerapkan metode job order costing dalam kegiatan produksinya? Yang ketiga ada tujuan dan manfaat. Jadi tujuan dari uh, observasi ini adalah satu, menerapkan metode job order costing untuk menghitung dan mencatat biaya produksi pada UMKM Ciflos BDL sesuai pesanan pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi komponen biaya utama seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, serta menyusun kartu biaya pesanan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan biaya dan ketepatan penentuan harga jual produk. Di sini ada manfaatnya. Manfaat bagi mahasiswa adalah dengan ini kita menerapkan teori akuntansi biaya dan meningkatkan kemampuan analisis serta kerjasama tim. Nah, manfaat bagi UMKM-nya yaitu membantu menghitung biaya produksi, menentukan harga jual, dan mengevaluasi keuntungan tiap pesanan. Profil usaha UMKM yang kami wawancarai yaitu Ciflos BDL, nama usahanya, pemiliknya Florencia Anatiara Purba dan Andrianus Kristo, tanggal berdirinya yaitu 17 Agustus 2024, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Labuan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Bidang usahanya yaitu dekorasi, buket, dan papan ucapan. Bentuk usahanya usaha mikro atau kecil dan menengah atau UMKM. Di sini ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu strengths, memiliki kreativitas tinggi dan produk unik dengan pelayanan yang cepat, ramah, serta sesuai kebutuhan pelanggan. Nah, strengths ini yaitu kekuatan. Ciflos BDL itu dikenal punya kreativitas dan inovasi tinggi dalam membuat produk seperti papan ucapan dan buket bunga yang desainnya selalu menarik dan unik. Setiap pesanan dibuat dengan detail dan disesuaikan dengan keinginan pelanggan, sehingga hasilnya memuaskan. Pelayanan yang cepat, ramah, dan fleksibel juga jadi nilai lebih yang bikin pelanggan betah. Ditambah lagi lokasi usahanya strategis dan mudah dijangkau, membuat konsumen lebih mudah datang langsung untuk memesan atau melihat produk. Yang kedua, yaitu weakness, manajemen keuangan dan produksi masih manual sehingga kurang efisien.
Weakness itu kelemahan. Nah, Ciflos ini sistem pencatatan keuangannya dan produksi masih dilakukan secara manual. Jadi sering memakan waktu dan rawan terjadi kesalahan pencatatan. Proses produksi juga belum sepenuhnya terorganisir karena belum ada pembagian biaya dan waktu yang jelas. Hal ini bisa bikin pengerjaan pesanan jadi agak lambat, apalagi kalau sedang banyak banyak orderan. Yang ketiga yaitu opportunities. Meningkatnya tren penggunaan buket dan papan ucapan didukung promosi melalui media sosial. Opportunities ini peluang, yaitu tren masyarakat itu suka ngerayain momen penting dengan dekorasi, buket, dan papan ucapan yang terus meningkat, jadi peluang besar buat Ciflos BDL untuk memperluas pasar. Selain itu, media sosial juga bisa dimanfaatkan untuk promosi dan jualan. Karena banyak orang sekarang kan nyari atau mesen dekorasi lewat platform online. Dengan ini, promosi yang aktif dan desain yang kekinian, usaha ini bisa makin dikenal luas. Yang terakhir yaitu trades, persaingan ketat, dan fluktuasi harga bahan baku yang memengaruhi keuntungan. Trades itu ancaman. Nah, ancamannya bagi Ciflos itu persaingan usaha di bidang dekorasi kan semakin banyak, terutama di wilayah Bandar Lampung, dengan produk dan harga yang mirip. Selain itu, harga bahan baku seperti bunga, pita itu sering berubah yang bisa mempengaruhi biaya produksi. Tren desain yang cepat berganti juga menuntut Chief Laws untuk terus berinovasi supaya tetap relevan dan menarik di mata pelanggan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yesi. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Ciklos BDL. Kalau kita lihat dari hasil pendampingan dan pengamatan di lapangan, UMKM ini sebenarnya punya potensi yang besar, tapi masih menghadapi beberapa tantangan penting dalam pengelolaan biaya produksinya. Permasalahan yang pertama adalah kesulitan dalam membagi biaya overhead secara adil. Jadi, di tempat ini, bahan dan alat yang digunakan seringkali sama untuk berbagai jenis produk. Misalnya bunga, pita, ataupun lem bisa dipakai untuk papan ucapan, buket, maupun dekorasi acara. Padahal tingkat kerumitan tiap produk itu berbeda-beda. Ada yang butuh waktu lama dan juga tenaga ekstra. Tapi ada juga yang lebih sederhana. Nah, karena belum ada sistem yang jelas untuk mengalokasikan biaya overhead, hasil perhitungannya kadang kurang akurat. Produk yang rumit bisa aja terlihat seperti rugi, padahal sebenarnya tidak. Lalu permasalahan yang kedua adalah pencatatan biaya produksi yang masih dilakukan secara manual. Semua data seperti penggunaan bahan, gaji tenaga kerja, dan juga biaya tambahan masih dicatat di buku ataupun lembar kerja sederhana. Hal ini bikin prosesnya jadi lebih lama dan juga berisiko terjadi kesalahan pencatatan. Misalnya lupa mencatat pembelian bahan ataupun salah menuliskan jumlah biaya. Selain itu, laporan biaya keuangannya juga sering terlambat dibuat karena butuh waktu untuk mengumpulkan dan juga menghitung data secara manual. Kalau kita lihat situasi ini terus dibiarkan, UMKM ini juga akan kesulitan mengetahui apakah setiap pesanan ini benar-benar menghasilkan keuntungan ataupun malah sebaliknya. Lalu permasalahan yang ketiga adalah tingginya variasi pesanan dan juga desain. Setiap pelanggan punya selera dan permintaannya yang berbeda-beda. Ada yang memesan papan besar dengan banyak dekorasi, ada juga yang meminta desain secara minimalis. Variasi ini memang menunjukkan kreativitas usaha, tapi di sisi lain bikin pelacakan biaya produksinya jadi sulit dan juga kurang konsisten. Misalnya untuk dua pesanan yang sama-sama papan ucapan, bisa aja biaya dan waktu pengerjaannya beda jauh karena desainnya yang sangat beragam. Akibatnya, ketika dibandingkan antara produk, hasil biayanya sering tidak seimbang ataupun susah dievaluasi. Untuk solusi dari permasalahan UMKM sebelumnya, itu ada beberapa solusi yang bisa diterapkan agar sistem perhitungan dan pencatatan biaya ini jadi lebih efisien, akurat, dan sesuai dengan karakter usahanya mereka. Solusi yang pertama adalah yang pasti menerapkan sistem metode job order costing atau sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Metode ini tuh cocok banget buat usaha yang kayak Ciflos ini. Karena setiap produk yang dibuat, baik itu papan ucapan, buket bunga, maupun dekorasi,
memiliki desain, ukuran, dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Dengan menggunakan metode ini, biaya overhead bisa dibagi secara lebih adil dan profesional sesuai dengan kerumitan tiap pesanan. Misalnya, kalau ada satu pesanan yang membutuhkan waktu pengerjaan lebih lama atau bahan yang lebih banyak, maka biayanya juga akan lebih tinggi dibandingkan pesanan yang sederhana. Hal ini membantu UMKM untuk mengetahui biaya sebenarnya dari setiap produk, sehingga harga jual bisa ditetapkan dengan lebih akurat dan keuntungan bisa dikontrol dengan baik. Selanjutnya, solusi yang kedua yaitu menggunakan sistem akuntansi berbasis komputer. Selama ini, pencatatan biaya dan laporan keuangan masih dilakukan secara manual, yang tentu pasti rawan terjadinya kesalahan dong. Dengan sistem komputerisasi, proses pencatatan ini bisa jadi lebih cepat ataupun jadi otomatis, mulai dari pembelian bahan, pencatatan biaya tenaga kerja, sampai perhitungan laba. Selain itu, laporan keuangannya juga bisa langsung dihasilkan tanpa harus menghitung ulang secara manual. Keuntungan lainnya, data akan tersimpan dengan lebih aman, mudah diakses, dan bisa digunakan untuk menganalisis perkembangan usaha dari waktu ke waktu. Jadi UMKM ini nggak cuma lebih efisien dalam pencatatan, tapi juga bisa mengambil keputusan bisnis dengan data yang lebih akurat. Lalu yang ketiga adalah UMKM Ciflos sebaiknya menggunakan standarisasi biaya produksi serta formulir pencatatan pesanan. Tujuannya ini supaya pelacakan bahan, waktu, dan juga biaya tiap produk bisa lebih konsisten dan juga mudah dibandingkan antar pesanan. Contohnya, setiap pesanan papan ucapan diberi lembar pencatatan yang sama, berisi kolom bahan yang digunakan, jumlah jam kerja, dan juga total biayanya. Dengan cara ini, perbandingan antar produk jadi lebih jelas dan bisa membantu dalam mengevaluasi efisiensi produksi. Selain itu, standarisasi juga bisa memudahkan saat ada karyawan baru, karena mereka tinggal mengikuti formatnya saja tanpa harus belajar dari nol. Baik, selanjutnya sistem akumulasi biaya yang berlaku di UMKM Ciflos. Sistem ini yang pertama masih menggunakan manual ataupun sederhana. Jadi untuk saat ini proses pencatatannya yang saya jelaskan sebelumnya memang mereka tuh menggunakan buku catatan atau spreadsheet yang sederhana. Jadi setiap kali ada pembelian bahan ataupun pesanan yang masuk, semuanya dicatat satu persatu tanpa ada sistem otomatis. Jadi bisa menghambat pencatatan. Lalu yang kedua, fokus pada pencatatan pendapatan. Pemilik usaha ini lebih memprioritaskan pencatatan hasil penjualannya dibandingkan rincian biaya produksinya. Jadi yang paling sering dicatat itu jumlah pesanan dan total pencatatannya, bukan komponen biayanya. Lalu yang ketiga, akibat dari pencatatan yang dilakukan, itu mereka harusnya tahu berapa omset per bulan, tapi belum tahu secara pasti berapa total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan itu. Jadi belum ada pemisahan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead. Semua biaya produksi masih digabung menjadi satu, misalnya pembelian bahan bunga, lem ataupun pita dicatat barengan dengan biaya listrik dan gaji karyawan tanpa pemisahan kategori. Padahal pemisahan ini menjadi penting supaya bisa tahu mana yang termaksud biaya bahan langsung dan juga mana yang tidak langsung terhadap proses produksi. Dampaknya terhadap pengendalian biaya, karena sistemnya ini masih sederhana, pemilik usaha jadi kesulitan untuk mengetahui beberapa biaya sebenarnya dari setiap pesanan yang dikerjakan. Ini juga bikin mereka susah menilai apakah suatu pesanan benar-benar menguntungkan ataupun merugikan mereka. Akibatnya, keputusan harga jual ataupun efisiensi produksi masih berdasarkan perkiraan, bukan perhitungan yang akurat. Next. Oke, selanjutnya penerapan sistem job order costing. Tahapan yang pertama itu kita mengidentifikasi kebutuhan dan juga pengumpulan data seperti biaya bahan baku langsung, yaitu bunga buatan, papan, pita, kertas, dan lain-lain. Lalu yang kedua, biaya tenaga kerja langsung seperti upah pekerja produksi. Dan yang ketiga, biaya overhead pabrik seperti listrik, transportasi, alat kerja, dan juga bahan tambahan. Next. Oke, jadi ini contoh kartu biaya pesanan.
dari kita identifikasi sendiri UMKM-nya, biaya bahan langsungnya itu ada bunga sebanyak 6 sampai 7 tangkai, papan PVC itu 20 sampai 30 cm, lalu skotlet 3 inch, pita dan juga busa. Nah, tiap-tiap harga itu berbeda dengan total 60.000. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsungnya itu 840.000. Dan untuk biaya overhead-nya, untuk biaya overhead-nya sendiri itu karena dibagi dari 30 untuk 20 pesanan itu sekitar 4.000. Jadi total yang dikenakan bisa sekitar 59.400-an. Dan laba yang mereka hasilkan juga memang sebenarnya sedikit gara-gara itulah mereka lebih mementingkan uh, keuntungan yang masuk daripada menghitung proses produksinya. Laba yang dihasilkan itu sebesar 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 2.000-an. Jadi memang kecil banget laba yang dihasilkan dari UMKM Ciflos ini. Oke, untuk materi yang selanjutnya itu ada analisis hasil implementasi, yaitu dari materi yang dijelasin Jessica tadi sebagai gimana penerapan job order costing. Nah, di sini tuh ada efektivitas dan efisiensi pengelolaan biaya. Yang pertama itu ada pencatatan biaya kini lebih sistematis dan terukur per pesanannya. Jadi setiap pesanan yang masuk itu jadi lebih terstruktur. Terus yang kedua itu ada kartu biaya pesanan digunakan untuk kontrol dan hitung HPP. Jadi pesanan yang masuk atau yang diterima itu lebih ke kontrol dan biaya HPP-nya lebih sistematis untuk dihitung. Yang ketiga ada biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead tercatat rinci dan akurat. Terus ada efisiensi waktu dan sumber daya meningkat. Dengan penerapan job order costing, UMKM Cifros itu lebih bisa efisiensi waktu dan sumber dayanya. Terus yang terakhir tuh ada harga jual sekarang berdasarkan biaya real, bukan lagi perkiraan. Jadi ketika kita seperti yang dijelaskan sama Jessica tadi, ketika kita menerima pesanan dan pesanan itu custom, kita mau menghitung biaya jual ya, itu lebih lebih akurat gitu. Terus lebih kayak apa ya? Berdasarkan benar-benar biaya realnya, nggak cuma perkiraan. Jadi kayak yang kata Jessica tadi, misalnya dapat 2 pesanan. Jadi kayak 2 pesanan itu kita asal nebak aja gitu harganya. Padahal ya itu butuh tenaganya tuh beda jauh ekstranya. Terus ada perubahan sistem akuntansi biaya. Yang pertama itu ada pencatatan per pesanan nggak dilakukan secara manual lagi. Terus yang kedua, kesadaran pengelompokan biaya. Jadi setelah menerapkan job order costing, UMKM Chief Loss itu lebih sadar untuk mengelompokkan biaya-biayanya agar lebih terstruktur. Misal kayak biaya tetap sama biaya tetap, biaya variabel, dan juga biaya overhead. Yang ketiga ada laporan keuangan lebih akurat. Jadi setiap pesanan itu pemasukan atau pengeluarannya langsung masuk ke sistem laporan keuangannya. Terus yang kelima itu ada pencatatan biaya langsung dan overhead menjadi lebih detail. Kesimpulannya, implementasi metode job order costing pada UMKM Cifos BDL memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan biaya dan ketepatan penentuan harga jual. Sistem ini membuat proses pencatatan biaya menjadi lebih spesifik, rinci, dan terukur untuk setiap pesanan yang bersifat custom. Metode job order costing membantu UMKM Chief Loss BDL menjadi lebih profesional dalam mengelola biaya, menentukan harga, dan mengoptimalkan arus kas. Sistem ini meningkatkan efisiensi, transparansi, serta profitabilitas usaha, sekaligus memperkuat posisi Chief Loss BDL sebagai UMKM kreatif unggulan di bidang dekorasi di Kota Bandar Lampung. Next.
itu ada insight mahasiswa dari proyek PBL ini. Project Based Learning atau PBL memberikan wawasan penerapan teori akuntansi biaya di dunia nyata melalui studi kasus di UMKM Ciplos BDL. Mahasiswa memahami pentingnya sistem akuntansi biaya untuk menelusuri dan mengelompokkan biaya produksi secara akurat. Metode job order costing membantu mencatat biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead per pesanan secara rinci. Mahasiswa belajar bagaimana sistem ini meningkatkan akurasi HPP dan efisiensi pengendalian biaya di UMKM. Nah, kemudian ada soft skills yang dikembangkan. Yang pertama itu ada komunikasi efektif. Itu menjelaskan konsep akuntansi dengan bahasa sederhana kepada pelaku UMKM. Terus yang kedua ada manajemen waktu dan proyek. Uh, kita mengatur jadwal observasi, pengumpulan data, dan penyusunan laporan tepat waktu. Terus yang ketiga ada kerja sama tim. Kelompok kami melakukan pembagian tugas, koordinasi, dan kolaborasi yang baik dalam menganalisis data dan biaya. Terus yang keempat atau yang terakhir, kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Kami mengidentifikasi kendala pencatatan biaya dan memberikan solusi realistis untuk UMKM. Itu akhir dari materi kami. Terima kasih.